Cuma nanti saya agak lelet kalau kirim-kirim itu. Karena saya nggak jualan kan sebenarnya. DM saja nanti kalau saya ada waktu bisa saya kirim. Cuma nanti saya nggak sanggup bantu ongkirnya kalau jauh. Kadang kan lebih mahal ongkirnya kan. Kitabnya katakan 15.000 tapi ongkirnya saya nggak jamin berapa. 15.000 tapi cuma ongkirnya nanti mas. Jenengan dari daerah mana tinggal itu? Saya dari Jawa Timur, Kediri, Jawa Timur. Ya, kemarin ada yang dari Cikarang itu belum saya kirim sampai sekarang. Rencana mungkin Sabtu atau Jumat baru bisa saya kirim. Sudah ada beberapa teman-teman yang pesen. Tapi kalau ada di bio saya kan jelas itu. Kalau kitab-kitab ini enggak ada. Ini memang kitab yang kita rangkum sendiri. Tidak diperjualbelikan di pasaran karena ini ya rangkuman secara ringkas saja. Kemudian fi'il yu'rafu biqad wasini wasafa wa taitanis. Fi'il dapat diketahui urafu biqad wasini wasafa wa taitanis. Tanda kalimat fi'il ada qad, sin, saufa, tatanis. Qad koma yang kemasukan qad berarti kalimat fi'il. Qad koma berarti kalimat fi'il. Sin sayakumu, yakumu asalnya kemasukan sin ini sayakumu fi'il mudhari. Di saufa yakumu. Kalau sin dan saufa ini maksudnya nanti ada fi'il mudhari. Sayakumu saufa yakumu. Akan berdiri atau sedang berdiri. Kalau ini nanti qad ini ada dua. Ini ada, sudah pembagiannya juga ada ternyata. Saya kira belum ada. Kemudian tak tanis as-sakinah yang mati. Koma asalnya koma ini fiilnya. Kemudian kemasukan tak tanis menunjukkan makna perempuan. Komat satu perempuan, dia. Komat perempuan. Tak tanis itu menunjukkan makna perempuan. Satu. Jadi qad ini pembagiannya qad ada dua ini, ada tahqiq ada taklil. Nggih, bisa DM nanti saya kasih WA saya. Kalau qad ada dua, ada tahqiq ada taklil. Yang tahqiq ini maknanya haqqaqa, tahqiqan maknanya apa? Menguatkan. Litakid, tahqiq itu menguatkan maknanya sungguh. Kalau di bahasa Indonesia kan, maksudnya pada fi'il madhi. Qad qama ini maknanya adalah sungguh dia telah berdiri. Itu yang makna tahqiq. Sungguh, litakid. Kalau taklil itu jarang bermakna terkadang atau jarang. Maksudnya pada fi'il mudhari. Qad yakumu misalnya masuk di fi'il mudhari. Saya kasih contoh. Koma atau qad yakumu. Biar enak nanti jenengan. Jadi qad yakumu maknanya adalah litaklil maknanya terkadang atau bermakna jarang tadi. Zaid jarang berdiri. Nggih Pak Supriyadi. Ya terima kasih Mas Fauzi. Ini yang maknanya litaklil berarti maknanya sedikit itu jarang maknanya kalau di fi'il itu. Terkadang berdiri. Zaid terkadang berdiri. Qad yakumu zaidun. Itu artinya taklil. Kalau tahqiq maknanya kebalikannya. Kalau tahqiq itu artinya litakid. Sungguh Zaid telah berdiri. Gitu. Ini agak cepat saja, nanti diulang-ulang. Kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan. Yang penting tanya belum paham. Kalau ngetes ya nggak saya jawab. Karena kebanyakan kan ngetes. Teman-teman itu kan sebenarnya banyak yang alim, tapi terus ngetes. Gitu.
Ngetes. Qad yang masuk ke fi'il mudhari tapi bermakna tahqiq ada atau tidak contohnya. Nanti carikan di Al-Qur'an ternyata ada. Loh ini ada karena dia sudah ngalim. Saya tahu saja. Wal harfu ma la yasluhu ma'u dalilul ismi wala dalilul fi'li. Kalau kalimat huruf tadi ya kan tiga kalimat tadi kan. Tiga kalimat tadi kan tandanya sudah diulas semua. Kalimat ada 3 ini. Kemudian ini tandanya kalimat huruf. Wal harfu la yasluhu ma'u dalilul ismi wala dalilul fi'li. Yang saya jelaskan kemarin adamul alamah yadullu alal alamah. Adamul alamah ketiadaan sebuah tanda yadullu alal alamah, malah menunjukkan sebuah tanda. Tidak adanya tanda malah itu jadi tanda. Adamul alamah yadullu alal alamah. Rumahmu yang mana? Ya rumahku yang itu, yang rumah yang enggak ada warnanya, yang enggak dicat itu. Yang lain kan dicat merah, biru, kuning. Yang enggak ada catnya. Semua masang bendera. Lah rumahku yang enggak masang bendera itu. Contohnya, berarti huruf ma la yasluhu, kalimah huruf ialah kalimah yang la yasluhu, yang tidak patut, ma'ahu beserta kalimah itu, kalimah huruf, dalilul fi'li tanda-tanda kalimah isim, wala dalilul fi'li dan tidak tanda-tanda kalimah fi'li. Berarti kalimah huruf ialah kalimah yang tidak patut kemasukan tanda kalimah isim dan tanda kalimah fi'il. Tanda kalimah huruf yaitu tidak pantas menerima tanda kalimah isim dan fi'il, nahu hal fi'lan. Hal ini kalimatnya akan menetapi seperti ini terus hal. Enggak mungkin halun atau halin atau halan. Hal ya hal mabni. Tidak akan terdapat tanda kalimah isim dalam kalimah hal ini atau hal-hal. Fi enggak bisa fian, fiun misalnya. Lam semisal ya nggak bisa lamin, nggak bisa, tetap lam saja ini. Lam bentuknya ya seperti ini saja, fidari nggak mungkin suatu saat salah satu kalimat ini semisal ditanwin itu nggak mungkin. Waalaikumsalam Pak Fauzi Banjar. Itu ini live-nya sebentar karena ini sebenarnya saya ngodok dari kemarin nggak pernah live kan. Ini cuma mengulas tentang kitab ini. Jadi coba menurut jenengan ini enak pakai kitab ini apa pakai yang kemarin yang Imriti ini. Ya, ini perbandingannya kan sama ini yang kemarin Imriti yang Nazm ini, Nazm Imriti tadi. Enak mana coba sama yang tadi. Ini yang kemarin saya baca itu Mbak Putri kemarin juga nyimak. Itu yang kalimah kalamum laftun mufidun musnadu al kalimatun laftun mufidun. Kalau ini kan nazm kemudian dirangkum seperti ini. Kalimah ini seperti ini. Tapi kalau ini lebih rangkum, lebih ringkas lagi itu, lebih ringkas lagi. Dan lebih dasar lagi. Kalau Jurumiyah itu lebih dasar lagi daripada Imriti. Nggih Pak Johan Muhari monggo. Monggo typing dulu saja nanti saya jelaskan. Saya tidak akan menaikkan penonton karena nanti lama kalau saya menaikkan. Karena mesti saya akan ajak ngobrol banyak kan. Nggak mungkin satu pembahasan. Monggo. Ini kembali lagi ya. Coba. Kalam, lafadz yang murokab, mufid, wadok. Wadok itu artinya kadang saya menjelaskan tidak sama dengan ini, tapi yang saya jelaskan pasti maknanya, muradnya sama dengan ini. Kalau dalam bahasa Indonesia kalimat tadi. Susunan dari kata-kata dengan disengaja yang sudah memberikan pemahaman kalau dalam bahasa Indonesia. Kalam itu lebih tepatnya kalimat dalam bahasa Indonesia. Bukan kalimah dalam bahasa Arab, harus cermat. Bukan kalimah yang dalam bahasa Arab ini, kalimah ini bukan. Di dalam bahasa Indonesia kalimat, kata-kata yang tersusun gitu. Nah, kata-kata nanti masuknya di lafadz ini. Lafadz yang sudah tersusun yang menunjukkan pemahaman dengan disengaja itu kalam. Lafadz itu ungkapan. Ungkapan itu ada dua, yang sudah menunjukkan makna atau belum menunjukkan makna. Yang penting ungkapan itu suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Bilang A, B, B.
naninu misalnya. Ya lafat tetap lafat. Tapi kalau lafat nanti sudah menunjukkan makna, maksudnya di kalimah. Itu. Kita bilang Zaid misalnya, Zaidun. Allah, berarti nanti maksudnya kalimah. Allah itu kalimah apa? Karena menunjukkan makna. Murokab tersusun tadi, mufid memberi pemahaman tadi, wadok disengaja tadi. Bilugotil Arabiyah dengan bahasa Arab dan disengaja. Kalau satuan-satuan dari kalam itu ada 3 ini. Kalimah isim menunjukkan mana. Dalam bahasa Indonesia kata benda, saya katakan. Kalau dalam fiil, isim, kalau dalam bahasa Indonesia kata benda, kalau fiil, kalau dalam bahasa Indonesia kata kerja tadi. Huruf lebih ke seperti kata penghubung misalnya, itu huruf. Itu. Coba kalau diarabkan kata benda itu mesti kebanyakan kalimah isim. Kata kerja, cuma kata kerja kalau dalam bahasa Arab pasti menunjukkan bersamaan dengan zamannya gitu. Tapi kalau isim hanya menunjukkan makna saja dengan sendiri tanpa disertai dengan zaman. Zaid ya menunjukkan makna orang yang bernama Zaid tanpa ada zaman, tanpa menunjukkan pekerjaan. Tapi kalau fi'il menunjukkan pekerjaan dan disertai dengan zaman tadi. Zamannya ada 3, mati, hal, istiqbal. Yang mati doroba ini maknanya berarti sudah memukul. Ya tribu sedang atau akan. Nah, kalau kita mau ngomong aku akan memukul, berarti ya pakai fi'il mudhari adribukum misalnya. Kalau sudah memukul, aku sudah memukulmu, ya dorob tuka gitu. Tidak seperti bahasa Indonesia yang menunjukkan zamannya, penunjukan waktu atau zamannya dengan menambah keterangan untuk aku sudah, aku akan, ya seperti itu loh. Nggih, dari Jambi, selamat bergabung. Nah, tanda-tandanya tadi di sini. Coba kalau mau pesan kita pelajari peserta nadom. Yang nadom nggih, kalau yang nadom yang imriti berarti. Kalau yang ini itu tidak ada di bio saya, enggak ada. Kalau jenengan cek-cek di keranjang di bio saya, kitab ini enggak ada karena ini tidak dijual bebas kalau ini. Ini rangkuman sendiri. Kita rangkum sendiri. Kalau pengen menghendaki ini monggo enggak apa-apa, tapi harus sabar. Karena saya nanti saya enggak bisa cepat ngirimnya gitu. Harus nunggu saya longgar. Yang penting sabar. Monggo DM saya kasih WA saya, nanti bisa komunikasi lewat WA. Coba yang tanya tadi siapa? Di Al-Quran ada kalimat ain kaf shad itu kalimat huruf yang artinya apa? Nah, nanti buka di tafsirnya. Allahu a'lamu bimuradi. Awalnya surat pakai huruf, kalimat itu ada artinya, ya ada artinya. Tapi yang pertama arti-arti dari lafaz-lafaz dari huruf-huruf itu mafatihus suwar namanya. Mafatihus suwar namanya. Huruf-huruf yang digunakan untuk awal suatu surat itu yang paling mengetahui artinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Alif lam mim misalnya, alif lam mim. Yasin misalnya, nama saya sendiri. Yasin. Nah, maka yang mengetahui maknanya adalah Allah. Atau nun. Nah, ya Allah yang paling tahu. Tapi sebagian mufasir akan menafsirkan makna-makna. Yasin termasuk nama Nabi Muhammad. Alif lam mim pun juga ada ulama yang mentafsirkannya mengambil hikmah-hikmah dari huruf yang tersusun itu. Di Mas Joni seperti itu. Mudah dipelajari. Nggih. Ini kalau diajarkan di jenengan kalau punya madrasah mungkin bisa pakai ini, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, boleh, monggo. Kalau di bio enggak ada, tapi ini tulisan tangan ini sebenarnya.